Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ulah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Fausi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyakunna ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang semuliakan para hadirin, para hadirat, musyahidin wa musyahidat di kajian para ummahat Shalah Darul Hijrah Bangkinang, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, di petang hari yang cerah ini Allah izinkan kita sama-sama duduk mengaji di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT bukakan hati untuk cepat mengerti, memahami, dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Kita bersyukur karena ini adalah suatu kebaikan yang jarang didapatkan oleh orang, tapi Allah mudahkan untuk kita. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, kita tidak boleh lupa dan tidak pula abai untuk senantiasa bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah dengan penuh jihad dan semangat, yang telah menyampaikan amanah, menyampaikan nasihat kepada umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Semoga Allah jadikan hati kita senantiasa terpaut kepadanya, sehingga kita tidak mengikuti dan tidak menaati secara mutlak kecuali perintah dan tegahnya, karena disitulah Allah memerintahkan kepada kita. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat bagi kita di saat kita berjumpa dengan Rabb kita di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan seorang yang paling berbahagia dengan selawat, dengan syafaat kepada hari kiamat adalah yang paling banyak kepadaku bersalawat. Oleh itu setiap nama Nabi disebut, jangan kedekut untuk senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepadanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khususnya para ummahat, jemaah kajian di Shalah Darul Hijrah ini, melanjutkan kaji kita dengan Imam Al-Bukhari melalui kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-67, babu la tahqiranna jaratun li jaratiha walau, sampai seorang tetangga wanita merendahkan atau mencaci atau mencela tetangganya yang lain, sesuatu yang diberikan oleh tetangganya yang lain, sekalipun hanya
telapak kaki kambing atau kikil ya, Masya Allah. Walaupun hanya seperti firsinu syatin, walaupun yang dihadiahkannya hanya kikil kambing, karena kalau kikil itu kadang bagus untuk menurunkan asam urat dari atas ke kaki. Siapa yang punya asam urat mau diturunkan, rajin-rajin makan kikil atau makan apa sih kita, jange ya, Masya Allah, bagus itu katanya, atau buah atau melinjo ya. Jadi ini termasuk adab ya, di antara adab yang harus diperhatikan, bahwa kita mesti saling memberikan penghargaan. Jangan sampai melakukan penghinaan terhadap bingkisan atau pemberian dari tetangga kita, sekecil apapun, karena sesungguhnya seseorang ketika memberi pada umumnya adalah karena dia ingin berbagi, karena dia perhatian kepada kita, dan itulah yang bisa dia berikan. Maka kita mesti menghargai dan mesti menilai, karena sebenarnya hadiah itu bukan dilihat dari mahal murahnya, tetapi adalah keikhlasan dan ketulusan orang yang memberikannya. Karena Nabi SAW menyuruh kita tahadaw tahabu, saling memberi hadiahlah, nanti kalian akan saling mencintai. Saling berbagi hadiah, karena dengan berbagi hadiah kita akan saling mencintai. Bahkan andai pun kita itu tidak suka apa yang diberikannya tadi, misalnya tadi kan dikasih apa tadi, kikilnya selama-lama hidup nak pernah makan kikil tanya, pas digigit tanggil gigi dah. Andainya kita tidak suka, tapi jangan diperlihatkan di depan orang yang memberikan itu, karena tidak jarang ya saya, tidak jarang tetangga atau orang ketika terberi, kami tidak butuh katanya, kami tidak perlu dan sebagainya. Bahkan ada pula yang lebih kasar lagi, di depan orang itu dibuangnya. Nasallallahu alaihi. Ini adalah tanda kurang adab. Oleh sebab itu, maka Imam Al-Bukhari ingin ingatkan kita dalam melalui bab ini dengan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa kita tidak boleh merendahkan pemberian orang lain kepada kita. Dia ingin berbagi cinta pada kita, tapi kita justru menolak cinta yang ditawarkannya, karena memberi hadiah itu adalah tanda cinta. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu harus rajin juga berbagi hadiah. Jangan seperti orang yang mengatakan itu, Pak, dulu bapak ketika kita masih belum jadian sering kirim hadiah, sekarang kok jarang atau tidak ada. Jawab sama suaminya, mana ada pemancing setelah ikannya dapat dikasih umpan lagi. Makanya hadiah yang dikirim sebelum jadi itu kadang-kadang umpan rupanya, di situ ada mata pancingnya. Allah musta'an. Baiklah para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, kemudian Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis di dalam bab ini. Satu hadis Amr ibn Mu'az al-Ashhali dari neneknya. Yang kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhumah. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ismail ibn Abi Uwais, yaitu Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani, yaitu anak paman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan Imam Al-Bukhari bila menemukan hadis dari riwayat Ismail ibn Abi Uwais dari Imam Malik, beliau sangat menyenanginya. Nah, di sini
Beliau meriwayatkan daripada Ismail ibn Abi Uwais Al-Uwaisi ini Al-Madani. Dari siapa? Dari Imam Malik. Qala hadatsani Malik, telah menceritakan kepada kamu, telah menceritakan kepadaku Malik, yaitu Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari Abu Abdullah Al-Madani, salah satu dari imam min a'immatil muslimin, salah satu imam dari imamnya kaum muslimin yang paling terkenal, salah satu imam mazhab yang 4, itu imam mazhab Al-Maliki, dan sangat dikenal dengan sangat kuat memegang sunnah Nabi SAW dan sangat keras dan anti terhadap bid'ah dan ahlinya. Makanya ketika ada yang bertanya kepadanya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, lalu ada yang bertanya kepadanya kaifa istawa, bagaimana pula dia beristiwa. Imam Malik lama dia termenung dan gemetar badannya karena ini tidak pernah ditanyakan oleh seorang pun ahlus sunnah. Karena menanyakan kaifa ini ujung-ujungnya adalah mengingkari. Maka setiap orang yang mengingkari sifat-sifat Allah pasti jawab katanya kaifa, bagaimana, bagaimana pula. Padahal kita tidak diberikan ilmu tentang bagaimananya, tapi kita diberikan ilmu tentang sifat-sifat itu dan jelas maknanya. Jadi kalau dikatakan nanti Allah istawa, bagaimana dia istiwa? Kalau ditanyakan lagi Allah memiliki wajah, bagaimana pula wajahnya? Ini pada rata-rata adalah orang yang mengingkari itu. Maka Imam Malik marah sekali padanya setelah memberikan penjelasan al-istiwa ma'lum wa al-kaifu majhul atau ghairu ma'qul wal su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang itu adalah bid'ah, bukan bertanya makna istiwa tentang kaifah tadi. Tapi ahli kalam juga menakwilkan perkataan Imam Malik ini. Ya, menakwilkan perkataan Imam Malik. Ya, gimana kalau ahli takwil tidak ada nas yang sakral baginya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Lalu dia katakan akhriju la araka illa dhallan min ahli bid'ah. Saya kira kan tidak ada orang sesat ahli bid'ah. Kemudian an Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam al-Adawi maulahum, Zaid ibn Aslam al-Adawi al-Madani maulahum, an Amr ibn Muaz al-Ashhali, dari Amr ibn Muaz al-Ashhali dari Bani Abdul Ashhal, an jaddatihi, dari neneknya. Di sini tidak disebutkan neneknya, tapi karena dia sahabat, dari kalangan sahabat, jahalatus sahabati la tadur. Ya, kalau sahabat kalau tidak pun diketahui namanya maka tidak masalah, karena seluruh sahabat itu adalah udul. Seluruh sahabat itu adalah adil. Dia terima riwayatnya. Sebab apa? Satu, tidak pernah dusta. Dua, tidak ada mereka yang ahli bid'ah. Tidak ada mereka yang ahli bid'ah, dan tidak pula ada yang berandai berdusta. Karena yang banyak merusak hadis itu adalah pandai berdusta dan ada ahli bid'ah. Antara dusta dengan ahli bid'ah kayaknya itu saudara kandung itu. Ya, saudara kandung. Kalau pandai bid'ah, pandai pula berdusta. Kalau sudah biasa berdusta, baginya berbuat bid'ah menjadi hal yang biasa. Sampai dia menjadi ahlus sunnah, karena sunnah melarang kita untuk mengada-ngada, baik mengada-ngada berita maupun mengada-ngada ibadah atau mengada-ngada syariat. An Amr bin Mu'az al-Ashhali an jaddati, dari dadanya, annaha qalat, bahwa dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku. Jadi dia hadir
Dan ini dikatakan oleh Nabi kepadanya, ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan beriman. Dipanggil dengan perempuan beriman karena memang ini tandanya orang beriman itu kalau ditegur atau kalau diberi petunjuk dia akan menerima, dia akan menjalankan, dia akan legowo kepada apa yang disampaikan. Ya nisa al-mu'minat, wahai wanita-wanita beriman, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha, jangan sampai ada seorang pun wanita di antara kalian mencela, merendahkan pemberian saudari atau tetangganya yang lain. Jadi jangan merendahkan atau mencela pemberian saudari atau jirannya yang lain. Nah, di sini ada takdirnya, yaitu hibatan atau hadiyatan li jaratiha. Walau qura'u syatin muharraq, sekalipun hanya kaki kambing yang dibakar. Karena memang kaki kambing itu untuk membuka sepatunya membuka sepatunya. Hah? Kambing ada sepatunya? Telapak kakinya itu. Kan untuk membukanya mesti dibakar dulu, biasanya dibakar dulu. Dan biasanya juga kalau yang kikil-kikil itu dibakar dulu ya. Awak tidak pernah masak, makan aja. Allah musta'an. Walaupun hanya kikil kambing atau kaki kambing yang dibakar. Artinya apa? Orang kan pada umumnya kalau menyembelih kambing atau menyembelih kerbau, tentu yang akan ditanya adalah dagingnya. Yang paling berharga itu adalah dagingnya. Makanya ketika membeli ke masa hidup ditanya orang berapa kilo dagingnya, bukan berapa kilo tulangnya. Ya, bukan tulang yang ditanya, tapi adalah dagingnya. Demikian juga tulang, kalau tulang itu semakin banyak ada dagingnya, maka semakin mahal pula harganya. Makanya tulang iga lebih mahal daripada tungkai, karena iga ada daging, mahal tuh daging iga tuh, iga bakar, sup iga dan sebagainya. Tapi kalau yang kikil kan enggak. Kikil itu kalau digigit kadang-kadang lompat ya uratnya. Nah, walaupun itu yang diberikan, tetap tidak boleh direndahkan. Tetap tidak boleh direndahkan. Apalagi kalau sampai meremehkan orang. Ya, ini kan tentu biasanya lahir dari orang-orang yang berkelebihan. Lalu dia merasa di atas. Merasa di atas itu kurang bagus. Walaupun kita memang orang atas. Ini kalau sudah di atas, boleh masuk di atas aja lah. Iya. Kalau sudah kita memang di tempat yang tinggi, tak apalagi meninggi. Yang meninggi-meninggi sono yang bawah-bawahnya kan. Awalnya tinggi, tak pun tinggi-tinggi lagi. Makanya orang yang sudah tinggi harusnya merendah supaya dekat dengan orang yang lain. Tapi kalau sudah tinggi tambah meninggi lagi, tambah jauh dari orang lain. Maka jangan sampai mencela, merendahkan pemberian yang diberikan oleh tetangga. Kenapa tetangga lebih dikhususkan? Karena kalau sempat tersakiti hati, maka tidak nyaman lagi kita di situ. Tidak nyaman. Nah, masih tidak nyaman. Makanya bertetangga itu adalah seperti juga kita berumah tangga. Sebagaimana berumah tangga, istri membuat suami nyaman. Karena memang itu yang dikatakan Allah, litaskunu ilaiha. Nah, wa min ayatihi an khalaqa lakum
min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda ayat kekuasaan Allah SWT di mana Dia menciptakan dari jenis kalian istri-istri. Apa fungsinya? Litaskunu ilaiha, supaya dia bisa tenang kepadanya. Makanya Nabi ketika dapat wahyu pertama dalam keadaan ketakutan dan kecemasan, maka dia mencari ketenangan ke istrinya. Dalam hadis sebelum ini, dalam pertemuan sebelum ini, Nabi alaihi salatu wasallam kedinginan, sehingga dia mencari kehangatan pada istrinya. Bahkan istrinya sedang haid, dia menempelkan bagian dari anggota badannya ke anggota tubuh istrinya, karena di situ ada kehangatan. Jadi istri itu fungsinya menenteramkan. Nah, kalau sudah tidak tenang lagi suami dengan istri, berarti ada masalah, pasti tidak nyaman hidup. Sebagaimana kalau istri pun sudah tidak lagi nyaman dengan suaminya, berarti juga sudah tidak lagi menjadi tanda kebesaran Allah dalam mendatangkan ketenangan. Nah, kenapa? Karena kehidupan mereka sehari-hari dengannya. Demikian juga dengan tetangga. Tetangga adalah orang terdekat dengan kita. Nah, kalau sudah tersakiti, bayangkan ketika kita memerlukan bantuan, ketika kita memerlukan uluran tangan, ketika kita dalam kemalangan, kalau tetangga sudah tersakiti, maka bayangkan, mungkin mereka akan membiarkan. Atau ketika kita ada orang yang mencuri barang kita, nampak olehnya nih, pura-pura tidak nampak, rasain itu. Ya, jadi kadang-kadang tetangga itu ibaratnya adalah keamanan juga bagi kita, adalah keamanan bagi kita. Bahkan kita juga harus kadang-kadang nak memperbaiki rumah kita, apalagi di kota, kita harus naik pula ke atap tetangga dulu, itu baru misi. Bahkan juga di antara adab dalam Islam, bahwa seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya untuk memanfaatkan dinding rumahnya. Sampai di situ. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi alaihissalam melarang seorang tetangga untuk melarang tetangganya menempelkan dindingnya ke dindingnya, atau kayu tiangnya ke dinding rumahnya. Begitu dekatnya tetangga itu, bahkan makanya dijadikan sebagai tanda orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu dengan memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jangan sampai seperti ada orang yang tidak tahan lagi dengan tetangganya, diberi salah, tak diberi bermasalah. Diberi salah, marah dia, kamu kira kami kurang makan kan? Tidak diberi, ngomen, selama ini bertetangga tidak ada memberi-beri. Nah, itu ini terpaksa dijual rumahnya, dijual rumah. Kenapa keluar? Kenapa dijual? Ya, apa boleh buat, kita tidak kuat, karena tadilah dilihat salah, tak dilihat bermasalah. Nah, di sini Nabi membimbing kita untuk menghargai, jangan sampai tersinggung ketika orang memberi, maka kita ucapkan terima kasih. Andainya kita tidak butuh, mungkin orang lain bisa pula menjadi objek kita selanjutnya untuk diberikan hadiah itu. Tidak ada masalah, menghadiahkan hadiah itu dibolehkan. Menghadiahkan hadiah itu adalah dibolehkan. Ya, bisa ke tetangga yang lain atau ke orang miskin yang lain dan sebagainya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Adam, telah menceritakan kepada kami hadis ini Adam, yaitu Adam ibn Abi Iyas. Abu Iyas namanya Abdurrahman Al-Asqalani, asalnya dari Khurasan.
Abul Hasan Al-Baghdadi. Abul Hasan Al-Baghdadi thiqatun abid, di antara guru Imam Al-Bukhari yang junior. Qala hadatsana, yang senior, Ibnu Abi Dzi'bin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi'bin, yaitu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dzi'b Al-Madani, masyhur dengan Ibnu Abi Dzi'b. Beliau adalah salah seorang ulama besar di Madinah, lebih senior dari Imam Malik dan sejaman pula dengannya, dan terjadi juga semacam hubungan yang kurang mesra antara mereka berdua. Ya, karena kadang-kadang murid-murid yang langsung guru. Ya, kalau ada di masa kita terlihat seorang ustadz, seorang syekh berselisih atau tidak, ini kadang-kadang gara-gara murid. Di kalangan para ulama dulu juga sering terjadi kesalahpahaman itu, sehingga ada kerenggangan antara mereka, apalagi ditambah lagi dengan tidak mau ketemu, maka ini juga di antara musibah yang terjadi di antara para ulama. Namun kita sebagai orang-orang yang belajar tidak ikut-ikutan menjadi kompor. Jangan sampai menjadi kompor, menambah jurang pemisah yang menjauhkan antara mereka berdua. Ini imam besar, Imam Malik rahimahullah, dan dua-duanya imam ahli sunnah, dua-dua imamnya ahli hadis, imam ahli fikih. Ya, tapi itu yang terjadi. Tambah lagi, Ibnu Abi Dzi'b menulis kitab juga namanya Al-Muwatta. Imam Malik menulis juga kitab namanya Al-Muwatta. Sampai-sampai dikatakan Imam Malik, kenapa ditulis lagi? Si fulan juga menulis kitab yang sama. Lalu Imam Malik mengatakan, maka nalillahi yabqa, yang dibuat karena Allah itulah yang akan kekal. Alhamdulillah, perkataan Imam Malik terbukti. Kitab Al-Muwatta itu banyak, tapi satu-satunya yang sampai ke kita dengan riwayat yang sahih yang banyak adalah Muwatta'nya Imam Malik rahmatullahi alal jami'. Nah, namun Ibnu Abi Dzi'b tidak ditinggalkan oleh ulama-ulama hadis dan riwayatnya. Walaupun terjadi antara beliau dengan Imam Malik sesuatu yang seharusnya tak boleh terjadi, tetapi begitulah Allah SWT dalam ada urusan-urusan tertentu dengan makhluk-makhluknya. Qala hadatsana Sa'id Al-Maqburi, telah menceritakan kepada kami Sa'id Al-Maqburi, itu Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi, an abihi, dari bapaknya Kaisan Al-Maqburi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya nisa al-muslimat, wahai wanita muslimat. Beda lapasnya sedikit, yaitu muslimat yang di atas, atau yang tadi nisa al-mu'minat. Tentuan perempuan kan tahu bahwa sesungguhnya antara iman dengan Islam bila disebut terpisah maknanya sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Tapi kalau disebut secara bersamaan, maka masing-masing punya makna khusus. Iman adalah yaitu mengimani hal-hal yang bersifat gaib berkaitan dengan akidah atau i'tiqad, keyakinan, sedangkan al-Islam adalah amaliyah, nyata, itu mengamalkan agama itu sendiri. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Afwan, ya nisa al-muslimat, udah Nabi bilang ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Jangan sampai seorang tetangga wanita ya merendahkan pemberian tetangganya yang lain, walau hanya sekedar kaki kambing.
atau apa namanya telapak kaki kambing tadi, piercing. Ya kalau tadi qurah itu kakinya, itu dari lutut ke bawah atau dari siku ke bawah. Tapi kalau ini piercingnya, piercing itu adalah itu memang sepatunya itu, yang bagian telapak kakinya itu. Walau hanya sekedar itu yang diberikan, karena dia mau memberi itu sudah sesuatu yang harus dipuji, bukan harus dicela dan dicaci. Kemudian ma'asyarul akhwat ni rahmati Allah SWT tadi saya katakan, kenapa wanita yang disebut jangan mencela pemberian? Apa gak? Memang nak suka memoci itu memang nampak emak-emak. Iya dah. Aku dah. Yang suka memoci itu memang emak-emak. Sang laki pun pocik juga dia. Lapue lai duit lah lamu sama laki. Ndak pernah nampak nama. Ndak apa abi tolong-tolong dan sekenek juru di rumah kadanya. Padahal tiap tumbuh umpui laki tu dia masih yang tahu. Tak sombek saluran ayu laki dia masih merasa kok mati manci. Ini tukang ambil bangkai. Tapi sebegitulah wanita. Kalau bukan karena Nabi sudah memberitahukan hal tersebut, maka susah diterima sebenarnya. Tapi memang begitulah. Jadi makanya diingatkanlah ibu-ibu. Ya, karena memang yang mohon maaf yang sering melakukan itu adalah ibu-ibu. Yang kedua, karena memang ibu-ibu yang sering di rumah. Jadi kalau hadiah menghadiahkan antar tetangga itu biasanya adalah ibu-ibu. Kadang-kadang suami pun nak menghadiahkan seorang kepada seseorang tetangga, yang mungkin juga apalagi kalau tetangga itu janda pula kan, mesti lewat istrinya. Mesti istrinya. Kalau dia berikan sendiri dicurigai, maka lewat istrinya. Maka jangan sampai pemberian itu dicela. Sebab kalau dicela, wanita juga paling cepat tersinggung. Hanya pemocek, tapi kalau dipocek paling copek pula tersinggung. Itu masalah. Wah, subhanallah, maka dipesan oleh Nabi SAW karena itu. Pertama, memang wanita itu selalu di rumah. Kedua, hadiah menghadiahkan tetangga dengan tetangga pada umumnya adalah dilakukan oleh kaum wanita. Yang ketiga, memang apa tadi? Wanita itu suka memoci. Iya, rendah. Kalau salah kan sabut je tu apa pun. Tapi kalau tengok contoh iya. Nya ya sorenya nak kodok babanta sampai-sampai sampai banti on kan nama amak ju. Kan ya apa-apa ndak bantah bertumbuh. Jadi oleh sebab itu maka Nabi SAW ingatkan itu. Dan tidak jarang pula kadang-kadang laki-laki terpaksa ikut, ya, ikut pula nimbrung gara-gara dipaksa oleh istrinya. Nah, maka Nabi SAW ingatkan itu. Kadang-kadang memang hal-hal yang sepele, ya, tapi terjadi sesuatu yang besar. Ya, kadang-kadang sepele. Seperti tadi, ikut ya hadiah babinya kan. Nah, kadang-kadang subhanallah. Makanya hati-hati. Andainya pun kita tidak mau atau sesuatu yang tidak ini, yang kita tidak suka, maka bisa dihadiahkan kepada orang lain. Atau tidak ada orang lain mau menerima, kan banyak yang bisa makan. Kucing pun bisa makan. Terakhir semut pun bisa makan. Langu pun bisa makan. Andainya, ya andainya. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita tidak suka. Tapi kalau seandainya yang memberi tadi, kalau kita nyatakan dengan terus terang, mohon maaf, kami tidak makan yang seperti ini misalnya kan, mungkin diberi kepada yang lain, mungkin tidak masalah. Karena ada sebagian orang dihadiahkan baik makanan atau sejenisnya. Masya Allah. Ta'ali. Sini. Siapa namanya?
Habs, Masya Allah. Terima kasih ya. Syukran. Masya Allah. Tiba bakul tanda apa tanda selesai nampaknya. Nak tambah sebab sedih lah. Nak pulang ibu boleh. Ayolah kalau nak pulang nak jangan kita cukupkan dengan bab ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi intinya ikhwat akhwat yang dirahmati Allah SWT, Nabi mengkhususkan ini dengan kita dengan sebab-sebab yang tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, banyak pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis tentang terkait menggunakan jenazah menggunakan 5 lembar terkait untuk wanita. Sementara kami menggunakan hanya 3 lembar. 3 lembar saja sesuai pelatihan jenais. Dan kami ada mendengar menggunakan 5 lembar kain kapan hadisnya lemah. Jadi bagaimana yang benar, Ustaz? Baik, barakallahu fikum jami'an. Hadis tentang mengapa ini dengan 5 lembar itu adalah hadis ummu subhanallah, bukan ummu Waraqah, lupa namanya. Dan apa namanya yang biasa yang dilakukan atau yang biasa digunakan adalah 3 lembar. Sedangkan yang 5 lembar satunya sebagai khimar, satu sebagai dibuatkan seperti bajunya, kemudian dibalut dengan 3 setelah itu sehingga menjadi 5. Nah 3 cukup, 5 pun boleh insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Nah, taib. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita salat istikharah, setelah itu bagaimana kita mendapatkan jawabannya? Syukran jazakallahu khairan. Ya, salat istikharah itu dianjurkan ya, bukan hanya karena ragu saja, tidak. Justru setiap kita ingin melakukan sesuatu, maka disunahkan untuk istikharah. Bukan hanya karena ragu. Imam Al-Bukhari misalnya rahimahullah ta'ala ketika menulis kitab As-Sahih Al-Jami', itu dalam kitab itu tidak kurang dari 7.000 hadis lebih, 7.500 sekian. Beliau setiap menuliskan di naskah terakhir, artinya naskah yang setelah distashih beropat terakhirnya, beliau di Raudhah, itu di Masjid Nabawi antara mimbar dan kamar Nabi SAW. Setiap akan menuliskan hadis itu beliau istikharah 2 rakaat. Istikharah 2 rakaat. Jadi kalau di sisi ragu, beliau tidak ragu lagi karena dia sudah dengan keahliannya sudah menyeleksi dari 60.000 hadis sahih baginya. Lalu dipilih dari 60.000 hadis itu sebanyak 5.000 hadis tanpa berulang tadi. Berarti beliau sudah yakin. Cuman ingin memantapkan lagi dengan istikharah. Jadi sama juga kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, kita sebenarnya dari sisi perencanaan kita sudah oke. Nak menikah atau nak melakukan safar dan sebagainya, maka kita istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak ragu. Lalu bagaimana kita mengetahui jawabannya? Ya, Allahu a'lam, saya tidak tahu ya jawabannya. Tapi seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa kita akan diberikan Allah SWT kecenderungan antara melaksanakannya atau kecenderungan untuk tidak melakukannya. Ya, ada diberikan Allah SWT kecenderungan melakukannya atau kecenderungan untuk tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita berwakaf di sekolahan yang anak kita masih sekolah di dalamnya? Takut risuah ke ini, Ustaz? Enggak. Justru dianjurkan mana?
Nah, jadi wakaf yang risuah itu adalah diberikan kepada pribadi-pribadi orang yang menjadi pengelola di situ, baik ustadznya atau pegawainya yang bersinggungan dengan apa? Dengan kemaslahatan anak kita. Tapi kalau wakaf, enggak, ini wakaf untuk semuanya. Maka itu tidak masalah, kita wakaf di sekolah di mana anak kita di situ. Anak kita di situ, itu tidak dilarang. Karena Nabi SAW mewakafkan Masjid Nabawi, anaknya juga belajar di situ. Dan para sahabat juga mewakafkan segala yang mereka wakafkan, dan anak-anak mereka juga mengambil manfaat dari situ. Dia oleh sebab itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah memberi hadiah kepada para pegawai yang mereka dalam hal itu sudah digaji. Nah, dan Pak ini juga memberikan hadiah kepada para ummal. Ini juga ada tafsirnya, tidak semua dilarang. Andainya seseorang sudah biasa memberikan hadiah kepada seseorang bukan karena pekerjaan itu, misalnya kerabatnya yang dari dulu jauh sebelum dia bekerja di situ sudah saling berbagi hadiah, jangan gara-gara dia bekerja di tempat itu tidak boleh lagi, enggak, teruskan hadiah karena ini tidak ada pengaruhnya. Ya, karena kalau mohon maaf, saya misalnya mengenali anak seseorang dari teman saya yang akrab, misalnya dalam hal ini enggaklah Ustadz Sepulan misalnya, yang merupakan teman akrab, itu bertemu, ya lalu saya berikan pelayanan karena itu biasa. Yang kita kenal tentu akan lebih daripada yang tidak kita kenali, itu masalah hati. Nah, tapi yang dilarang itu adalah yang karena pemberian itu, kita memberikan ketidakadilan terhadap anak-anak kita. Harusnya anak kita itu misalnya tidak boleh tapi dibolehkan dan sebagainya. Jadi tidak semuanya asal jadi guru di sekolah tidak boleh lagi nerima hadiah dari kita, padahal anak kita, keponakan kita atau mama kita, apa pojaannya tambah, justru sebaliknya nanti nampak anak kita, wah yang tidak beda pojal ini, tambah payah. Enggak. Jadi tidak semuanya dilarang, ya. Yang dilarang itu adalah kalau memang karena hadiah itu yang menyebabkan terjadi perhatian lebih dibanding pada yang lain. Tapi kalau sudah biasa sebelumnya tidak apa-apa, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dulu seorang janda punya anak dan kini menikah lagi. Masya Allah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum al-akhir. Pada saat awal menikah, suami sudah sepakat bahwa suami mau menerima serta bertanggung jawab atas anak-anak saya. Ya, ini tambahan beban dia. Iya, harusnya bertanggung jawab itu adalah ayah mereka sendiri. Tapi kalau dia terima, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu wajib menepati perjanjiannya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulana. Berarti orang baik dia nih kalau mau. Tapi sekarang suami menolak, dan ditolak lagi. Memberikan nafkah untuk anak-anak saya dengan alasan suami tidak berkewajiban atas anak-anak saya. Tidak berkewajiban bukan berarti tidak ada keutamaan. Nah, itu orang harus paham kita. Kita memang tidak wajib. Tetapi kalau diberi itu luar biasa. Kita sayang sama maknya, tentu sayang pula pada yang disayangnya. Kalau tidak direbut lagi nanti kita nanti balik ke suami yang pertama nanti. Jadi kalau memang punya kemampuan, maka jangan tanpa ada sebab kita menarik kembali sesuatu yang kita sudah janjikan. Kalau janji itu hutang, harus ditepati kecuali tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu di urusan lain lagi. Tapi kalau dia sudah dan dia mampu, kemudian dia sudah berjanji, apalagi itu anak yatim ya, anak yatim lagi, maka banyak sekali fadilat yang diberikan untuknya. Jadi bukan alasan tidak punya kewajiban, terus siapa yang akan menjaga? Nah, sekarang ibunya sudah kita ambil, ya,
Terus diambil dengan dengan segala ikutannya. Padahal anak-anak saya ini anak yatim dan saya tidak diizinkan bekerja untuk menafkahi. Tidak pula diizinkan bekerja. Berarti kompensasinya tadi. Ya seharusnya dia jadi single parent, seorang tua yang single, dia mencari nafkah sendiri. Habis itu kita batasi dia, habis itu kita sudah berjanji, maka dia dalam hal ini berdosa. Yang ketiga, anak yatim wajib kita pelihara, kewajiban kaum muslimin. Dan tentu saja yang paling dekat di situ yang paling kena kewajiban. Jadi berlapis nih hukum nih, wah ini kena hukum berlapis ini. Sampaikan ke dia, nanti kita seret dia ke pengadilan. Ya ini kewajiban berlapis ini. Nah dia sudah berjanji, sah. Yang kedua sudah anak yatim. Yang ketiga dia sudah melarang ibunya bekerja. Padahal ibunya kalau tidak bekerja tidak mungkin bayar nafkah untuk anak-anaknya. Ayahnya sudah mati pula, datuk dan neneknya sudah duluan pula. Nah, paman-paman yang lain dah sibuk pula dengan keluarganya, tidak punya kemampuan untuk memberikan misal, atau memang tidak mau memperhatikan. Oleh sebab itu tepatilah janji tersebut, karena janji itu ini jangan ketika awal mau kayak umpan juga jadinya. Ya, setelah dapat ikannya tidak kasih lagi umpan. Ini dasar pemancing nampaknya. Dasar pemancing nih sih. Ya kita semua doakan mudah-mudahan beliau menyadari kembali kekeliruan ini. Nah, mohon nasihatnya Ustaz agar saya tidak menjadi istri yang kufur nikmat. Ya tadi sekecil apapun yang diberikan suami harus kita hargai. Karena saya yakin ibu pun sangat senang dihargai. Walaupun sekecil apapun. Sahih? Ya, walaupun hal-hal yang bersifat rutin. Sekalipun hal yang bersifat kewajiban. Bahkan kan kewajiban, kebutuhan kita juga. Selesai membayarkan nafkah batin, maka disuruh untuk masing-masing mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikannya tadi. Suami berterima kasih pada istrinya, jazakillahu khairan, dengan dibumbui dengan pujian-pujian. Kemudian istri pun seperti itu. Bahkan walaupun sebenarnya tidak seperti yang disebutkan, tapi itu memang sudah fitrah kita. Yang kedua, nasihat saya kepada kita sendiri semuanya, baik saya sebagai suami maupun sebagai istri, bahwasanya jangan selalu memikirkan hak. Karena nasihat yang harus kita terima seperti nasihat sang ibu itu ketika menasihati anaknya yang menikah, padahal anaknya itu orang kaya, anak kepala suku, anak kaya pula, pendidikan tinggi, dan Masya Allah punya keahlian ilmu. Apa katanya? Andainya kamu ini anakku karena ilmu yang tinggi, adab yang tinggi, tidak perlu lagi nasihat, ibu tidak akan nasihati. Cuman seseorang itu mesti diingatkan juga. Oleh sebab itu ibu ingatkan, salah satu nasihatnya adalah kamu jadilah di depan suamimu seperti hamba sahaya. Hamba sahaya, gimana? Berani membantah perintah tuannya? Tidak mungkin. Jangankan membantah, menatap matanya saja tidak mampu. Kan tidak. Lo đang lắm một tùy nhau còn lu bodoh itu lagi gila itu apa boleh cabut. Nah, jadi ya tidak membantah. Hasilnya apa? Dan itu nyata. Hasilnya apa? Yakun laki abdan. Kalau kau menghamba kepadanya, pasti dia lebih menghamba lagi kepadamu. Saya melihat ya wanita-wanita yang paling besar khidmatnya kepada suaminya, paling patuh suaminya kepadanya. Iya sih. Iya nampaknya. Kan pay dipasang sepatu, pasang dasi, pasang kopiah, bonton ke pintu. Sebelum hilang bayangan, ulun tutup pintu lah. Ikaw ulun terang anak terampak ka dua lah tutup pintu.
Aduh, boleh jatuh. Jadi, tapi Masya Allah, luar biasa patuhnya suami tersebut. Ingat ibu-ibu, singa itu, singa jantan, kenapa dia bagak di luar? Tahu enggak sebabnya? Ibu-ibu tahu enggak kenapa singa jantan itu kuat di luar? Enggak tahu ya? Karena di rumah takut sama istrinya. Jadi lah maksud dia duit. Wawang bagak-bagak di lulu, yang centeng-centeng di rumah, kuyu apa saja bini. Iya. Jadi sebenarnya rahasianya ada sama ibu-ibu. Kuni lahu abdan, yakun laki abdan. Siap kamu jadi seperti hamba di depannya, pastikan dia akan menjadi hamba pula di depanmu. Jadi kalau nak jadikan suami-suami ibu itu singa jantan di luar, maka patuh, buat dia patuh di rumah. Gimana caranya? Ibu-ibu harus patuh dulu. Jadi ibarat mandin, buat contoh mandin kudo, jangan contoh mandin bau. Apa bezonya? Ibu-ibu lepas nak mandin kudo, ndak mandin bau, ndak jual. Itu dah habis dah. Mandin kudo, awak mandi dulu. Faham? Mandin kudo, awak mandi dulu. Kalau mandin bau, buangnya kenapa? Hasil nampak? Bezon hasilnya. Bau, kalau kunya nyentau ya awak dah. Tak tolak di depan, tang belakang ku nyanyian itu curug. Jadi ku nyanyian tahu dia laki awak. Tak tolak rumah di dulu dia suka nyanyian dah. Apa dia sedih ustaznya? Deh, apa bini nya? Kata rusak nama kita. Jadi jangan sampai istri kita, suami kita curhat di luar. Ajak dia berunding di rumah. Kalau perlu ajak bertanding di rumah. Kalau nak adu kekuatan, kunci pintu kamar, ceramahin dia. Nah, jelas. Jadi kalau itu nasihat saya bu ya, karena ibu minta nasihat, terpaksa saya kasih nasihat. Ya, jadi, jadikan dia seperti singa jantan. Jadi di rumah patuh, di luar liar. Di rumah tunduk, di luar, masya Allah orang pada tunduk kepadanya. Benarlah kata pepatah Arab, wara'a kulli azimin imra'ah. Di belakang setiap laki-laki hebat mesti ada wanita yang hebat. Jelas? Ayah saya pergi dan nikah diam-diam dengan perempuan lain karena ibunya tidak mengizinkan tuh, masalah diam-diamnya. Salah sendiri, kenapa tidak dibiarkan? Ibu-ibu tahu enggak? Ada guru kami mengatakan nikah lagi itu atau menikah atau poligami itu seperti awal dakwah Islam juga. Pertama dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, yaitu nikah siri dulu. Itu 3 tahun biasanya. Setelah 3 tahun terbuka rahasia, akhirnya terpaksa dakwah terang-terangan. Sah? Kalau sudah ada dakwah terang-terangan, terjadi intimidasi. Ada intimidasi, ada apa dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Terpaksa hijrah. Akhirnya salah satu dihijrahkan ke tempat yang lain. Kalau sudah ada hijrah, sudah punya wilayah khusus, akhirnya terjadi jihad. Jihad berlawan. Kalau sudah sering bertemu dalam pertempuran, maka hasilnya menang atau mati syahid. Menang atau mati syahid. Itulah. Allah musta'an. Jadi diam-diam dengan perempuan lain, meninggalkan istri dan anaknya tanpa nafkah. Ini problema besar orang kita yang tidak mengerti agama atau tidak menjalankan agama. Tidak ngerti atau tidak menjalankan. Banyak orang yang paham juga. Mohon maaf, kita yang ngaji-ngaji ini
Banyak juga yang tidak peduli dengan kewajiban ini. Dikiranya kalau sudah cerai sama istri, cerai sama anak. Anak tidak ada mantannya, mertua tidak ada mantannya. Yang ada mantan adalah istri atau suami. Maka anak kita tidak boleh kita pisahkan dari kita. Tapi tidak ada orang-orang yang sudah paham pun tapi tidak melaksanakan. Atau orang kebanyakan memang tidak paham ini. Bagaimana cara menghilangkan rasa benci saya terhadap ayah saya? Waduh, sulit. Kenapa benci? Ini pasti diprovokasi sama ibu ini. Itu masalahnya. Woi, kalau ibu punya yang kasus seperti ini, jangan ajak anak perang sama ayahnya ya. Tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada untungnya anak-anak kita lalu kita suruh memusuhi ayahnya. Ada untung sama kita? Ingat itu, tidak ada untung sama sekali. Justru kita rugi terus, hati tak pernah sembuh. Tapi kalau seandainya kita biarkan, pergilah. Kalau sempat ibu-ibu tidak menghalangi anak berbakti pada ibu atau ayahnya, atau ini ibu-ibu ya, pada mantan suami ibu, wallahi Allah akan beri pula anak mencintai dan menghormati ibu seperti dia ibu menghormati tadi. Makanya tidak ada dendam di antara kita. Pisah boleh pisah, tapi dendam tak boleh. Apalagi menghasut anak-anak. Ini gara-gara ibu kita deyongnya apa nama membuat lapik rumah buat lapik amat dah luknya. Nak lejo kalau ni duit ayah kalau noji tu dulin kena ini ya. Tentu sama sakit jangan dia nak tahu. Tak malah ayah memang pembohongi pula. Jadi oleh sebab itu ingat itu ibu yang dirahmati Allah SWT. Kenapa membenci ayah kita sendiri? Ada untungnya. Sejahat apapun orang tua kita benci, ada untungnya. Tidak ada untungnya. Kalau tidak ada untung, apa dibuat? Tidak ada untungnya, kenapa kita buat? Tapi kalau kita tidak membencinya, ada untungnya? Ada untungnya? Ada. Maka jangan dibenci dia. Apa untung pun rugi lah. Kan ya? Oleh sebab itu, ingat itu. Karena yang nyuruh kita benci itu bukan Allah, syaitan. Tapi Allah nyuruh kita untuk menghormati orang tua. Kan disuruhnya kita kafir, kita tidak boleh mengikuti suruhannya, tapi wajib menghormatinya, dan wajib bergaul dengannya dengan cara yang baik. Ini enggak ya, hanya dia menyia-nyiakan kewajibannya. Harusnya kita kasihani, apalagi kita sudah mengaji supaya dia bertobat dari kesalahan itu. Tapi kalau kita benci, kalau wanci nak kadang sang lain nak waji kan nak kadang apalagi lawan benci. Maka nasihat saya ya, kembali bangun hubungan yang baik dengan orang tua kita itu, dan kita pasti lebih tahu cara bagaimana menundukkan hatinya. Kalau yang perlu piti baik, kalau perlu bini baik bini. Maknya akhirnya itu masalahnya, karena perlu bini baik bini, kalau perlu piti baik piti. Kalau perlu buat rumah, buat rumah. Jangankan orang tua kita, orang tua orang lain pun kita bantu juga kalau kita punya kelebihan. Sahih? Orang tua kita lebih berhak. Allah alam. Oh, dia banyak menzalimi kita. Dia zalim, dia salah. Lalu kita tidak menghormatinya, salah juga. Maka kita boleh mengobati salah dengan kesalahan juga. Wabillahi taufiq. Maka saya doakan mudah-mudahan hati kita dibersihkan daripada sifat-sifat kebencian tadi. Wabillahi taufiq. Bagaimana cara menyikapi orang atau tetangga yang selalu bertanya kapan punya anak? Bilang saya sedang berdoa ya, sedang berusaha. Jadi juga apa? Saya tidak tahu kok lama dapat anak, kok anaknya anaknya meninggal karena semenjak kepergian anak
Tulisannya bagus tapi susah dibaca. Iya. Kalau saya dulu tulisan saya tidak cantik tapi senang dibaca. Kalau ini tulisannya cantik tapi susah dibaca. Nah. Kok lama dapat anak? Kok anaknya meninggal? Karena semenjak kepergian anak saya ke pangkuan Allah. Ini bahasanya perlu diperbaiki ya. Iya, saya tidak pernah mendengar ke pangkuan Allah, tapi kepada terpulang ke rahmatullah. Nah, jadi hindari hal-hal yang seperti ini. Saya merasa takut berjumpa orang karena saya tidak sanggup menghadapi omongannya. Subhanallah. Tidak usah dipikirin, nanti naik asam lambung. Omongan orang itu takkan selesai. Ya, kalaulah manusia paling baik, tidak juga selesai, tidak juga aman dari omongan orang. Apalagi kita ini. Bahkan Allah Ta'ala sendiri juga tidak aman dari cemoohan orang dan cemooh. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, cara terbaik adalah memang gua pikirin. Makanya kita jangan terlalu suka menghafal yang tidak baik tadi. Tidak usah dihafalkan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Oh, ini dua ini. Apakah ada hadis yang menyatakan kalau ada orang meninggal dibacakan surat Yasin ketika waktu takziah, dan apakah surat-surat yang lain ada di Al-Quran itu tidak sebaiknya surat Yasin? Taib, surat Yasin adalah salah satu surat yang paling banyak hadis tentang fadilatnya. Tapi sayang, kata para ahlinya tidak satu pun yang sahih. Nah, kalau gitu berarti hadisnya dianggap tidak ada. Yang kedua, andainya sahih, hadis itu kan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi paham tidak dengan hadisnya? Sahabat paham tidak dengan hadis Nabi? Atau hanya mendengar Nabi mengatakan tapi mereka tidak paham? Tidak mungkin tidak paham ya. Baik, kalau mereka paham, sekarang kita paham tidak? Paham juga. Beda tidak pemahaman kita dengan sahabat? Kalau beda, mana yang lebih bagus, paham sahabat atau paham kita? Tentu paham sahabat. Makanya kita butuh untuk mengaitkan pemahaman itu ke pemahaman orang yang lebih paham agama ini. Dan mereka lebih mengerti karena dibimbing langsung oleh guru utama. Dan guru pertama kita dan imam kita secara mutlak yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, wallahu alam, yang seperti ini tidak usah diamalkan. Tapi kalau seandainya saya tidak ikut Ustadz, saya digertak nanti kalau mati tak dikuburkan katanya. Memang ibu-ibu kalau sudah mati masih terasa tidak dikuburkan? Wih, ibu-ibu. Nah, kalau sudah mati tidak dikuburkan orang masih malu juga? Tidak ada kita merasa lagi. Nah, kalau ada yang kata kayak gitu bilang pula, kalau tidak kalian kuburkan, awas ku cari malam hari. Iya, jadi arwah gentayangan. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Nah, ini kadang-kadang standar kita, auzubillah, orang yang tidak sholat, tidak pernah ke masjid sholat berjamaah, tidak pernah dapat ancaman itu. Dihitung orang baik. Kenapa? Hadir tahlilan, hadir yasinan. Tapi kalau bagi salat 5 waktu, tidak terhitung sebagai orang yang hebat. Bahkan yang tidak salat lebih hebat daripada yang salat. Ini kesalahan dalam memberikan standar kebaikan. Apabila waktu takziah itu orang membacakan surah Yasin, kalau kita ikut juga membacanya, apakah boleh? Bu ya, ikut di sini menyertai kah atau hanya kita baca sendiri? Kalau dengan niat menyertai orang itu, berarti kita menyertai sesuatu hal yang tidak disyariatkan. Takut kita menjadi pendukung kebatilan, mendukung sesuatu yang tidak disyariatkan. Nauzubillah.
Ya kalaupun kita harus hadir karena bagian tak terpisahkan dari keluarga, maka kita tidak mengikuti acaranya. Kalau bisa kita menasihati orang untuk tidak melakukannya, melakukannya. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sampai di sini kajian kita petang ini. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita waktu untuk mengisi dan mengaji agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.